Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang pupuk apa sih yang direkomendasikan untuk melakukan pemupukan pada tanaman baru tanam atau penyemaian benih di dalam polybag. Karena teman-teman, ketika salah kita melakukan pemupukan atau pengaplikasian pupuk atau menggunakan jenis pupuk yang salah atau bahkan dosis yang salah, tentunya itu bisa berakibat fatal bagi pertumbuhan dan perkembangan benih sawit kita. Tentunya teman-teman, itu tidak kita harapkan, sangat-sangat kita tidak harapkan, karena benih yang kita beli dengan harga yang mahal, tentunya kita ingin semuanya itu tumbuh subur dan bisa menghasilkan benih yang berkualitas. Dan ketika ada benih yang mati atau bahkan hingga beberapa benih yang mati, tentunya itu akan membuat kita sangat-sangat rugi. Nah teman-teman, namun sebelumnya akan saya disclaimer terlebih dahulu. Jadi apa yang saya katakan di sini, apa yang saya sampaikan di sini, itu berdasarkan dari pengalaman yang telah saya lakukan atau yang telah saya alami, sehingga nanti bisa semoga saja ya menjadi bermanfaat bagi kita bersama dan menjadi pembelajaran kita bersama. Karena saya dulu pernah melakukan pemupukan yang salah dan tentunya berakibat buruk untuk benih saya waktu itu. Jadi pada video kali ini saya akan sharingkan, saya akan ceritakan, semoga bisa tidak diulangi oleh teman-teman sekalian. Nah teman-teman, apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan terlebih dahulu dalam penyemaian? Tentunya yaitu mempersiapkan dari media tanamnya terlebih dahulu. Nah ini teman-teman, kalau kita menggunakan media tanam yang bagus, tanah yang bagus, tentunya nanti hasilnya juga akan bagus. Pupuk juga akan diserap secara maksimal. Pesan saya, jangan menggunakan tanah yang terlalu solid atau tanah yang terlalu padat. Pada waktu itu saya menggunakan benih atau menyemai benih dengan menggunakan tanah liat atau tanah hasil galian sumur. Dan teman-teman, hal tersebut memang benar-benar buruk untuk pertumbuhan dan perkembangan benih sawit saya. Dan saya tidak merekomendasikan teman-teman menggunakan tanah hasil galian atau tanah liat untuk melakukan penyemaian benih sawit. Dan ya, itulah pengalaman yang sudah saya alami, jadi jangan sampai diulangi. Jadi gunakanlah tanah yang benar-benar gembur ya, atau bisa dikatakan tanah humus atau tanah permukaan. Lakukan pengemburan terlebih dahulu, dan yang terpenting lakukan fermentasi dengan menggunakan pupuk dolomit. Nah guna pupuk dolomit ini apa teman-teman? Yaitu untuk menyeimbangkan pH tanah, karena kita tidak mengetahui apakah tanah yang kita gunakan itu ber-pH basah atau asam. Jadi dengan menggunakan dolomit kita bisa menyeimbangkan pH tanah sehingga tanah yang kita gunakan itu memang benar-benar tanah yang baik untuk pertumbuhan kelapa sawit. Selanjutnya teman-teman, berapa lama sih kita melakukan fermentasi dolomit? Tentunya itu bisa kita lakukan 3 minggu hingga 1 bulan sebelum kita melakukan penyemaian. Nah hal ini tentunya bisa membuat kita tidak membuang-buang waktu ya, karena kita membeli benih itu kan tentu ada masa waktunya, indennya kan 1-2 bulan. Jadi sebelum benih itu datang, kita harus mempersiapkan media tanam yang benar-benar bagus. Dan tentunya ketika benihnya datang, kita sudah siap melakukan penyemaian. Selanjutnya teman-teman, ketika kita melakukan penyemaian, sesudah kita melakukan penyemaian, pupuk apa sih yang direkomendasikan atau yang harus kita berikan kepada benih sawit kita? Kalau saya menggunakan pupuk NPK yang dikocor teman-teman. Jadi ketika benih masih kecil, pemupukan pertama itu saya lakukan ketika usia tanamnya itu 15 hari atau setengah bulan. Jadi saya gunakan pupuk dengan dosis yang sangat kecil dengan saya kocorkan. Dan kalau kita menggunakan terlalu banyak atau pengocoran yang terlalu banyak, itu bisa membuat gosong. Nah teman-teman, jangan menggunakan pupuk urea terlebih dahulu atau pupuk-pupuk yang lain. Gunakanlah pupuk NPK, karena pupuk NPK ini bisa dikatakan efek sampingnya tidak terlalu parah bila dibandingkan dengan pupuk urea. Saya pernah menggunakan pupuk urea dengan dosis yang saya tingkatkan waktu itu, dan banyak yang gosong meskipun itu tidak terkena daunnya, namun akibat dari serapan pupuk itu bisa membuat gosong, dan tentunya hal tersebut tidak kita harapkan. Jadi ketika usia tanam
benih kita itu 1 hingga 3 bulan, gunakanlah pupuk NPK secukupnya teman-teman. Kalau saya menggunakan per liternya itu hanya 1 sendok, saya kocor 1 sendok, saya larutkan di dalam 1 liter air, kemudian saya kocorkan di dalam polybag. Itu ketika umur 1-3 bulan, dan dosisnya saya tingkatkan per 1 bulan. Ketika umur 3 bulan itu sudah 2 sendok, dan setelah 3 bulan ke atas saya baru menggunakan pupuk urea karena untuk mempercepat laju pertumbuhan daunnya. Nah, itulah teman-teman, jadi jangan langsung menggunakan pupuk urea ketika sawitnya masih berumur di bawah 3 bulan. Ketika sudah 3 bulan, sudah berdaun 5, sudah ada 5 tangkai atau minimal 3 tangkai 4 tangkai, itu sudah kita bisa menggunakan pupuk urea. Dan kemudian setelah 6 bulan kita gunakan pupuk dolomit kembali, supaya tanahnya yang terlalu asam karena atau akibat dari pemupukan kimia yang sudah kita lakukan itu bisa netral kembali. Dan itulah teman-teman sharing yang bisa saya sampaikan pada sore ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat menjadi petani sawit, semoga kita menjadi petani sawit yang sukses, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.